Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ma ba'd, qala al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sayyidi salih tarini amin. Wa iyyaka wal qaswata wa hiya ghiladul qalbi wa jumudihi hatta la yata'athara bil mau'idah. Ini masih dalam membahas masalah hati. Disebut bahwa jantung, al-qalbu itu jantung. Tapi nak dia ngomong jantung kok bahasanya kok gimana gitu, karena kita tidak pernah mendengar. Padahal aslinya qalbu itu maknanya jantung. Jadi memperbaiki jantung. Ala finna fil jasadi mudghah idza salat kemarin, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingat, di dalam jasad, dalam badan ini ada segumpal daging yang kalau mual daging itu baik, maka akan menjadi baik jasad semuanya. Tapi jika rusak, maka akan rusak semua jasad ini. Ala wahyal qalbu, itu adalah apa namanya ini? Jantung. Kabidun, kabidun, kabdan, namanya jantung hati, liver. Sebenarnya kita juga kan jantung hati. Apa jantung hati? Ya, hati itu ya jantung. Jadi hati itu ada liver, ada jantung. Nah, namanya jantung hati ya itu, jantung hati ya jantung itu. Makanya kalau bahasa Jawa disebut bahwa hati. Dua-duanya disebut hati sebenarnya. Nah. Kalau mas ini kita masih diperintahkan, di sini disebutkan kita harus memperbaiki hati kita, jantung kita, memperbaiki hati kita untuk memperhatikan benar hati kita. Kalau hati kita benar, pasti luarnya jadi benar. Kalau kita memperhatikan luar, belum tentu hatinya jadi baik. Wa qala wa iyyaka wal qaswata, hati-hati dengan kerasnya hati. Qaswah wa hiya ghiladul qalbi wa jumuduh, yaitu kerasnya hati dan sama jamid, jadi keras. Dan kerasnya hati, maksudnya keras hatta la yata'athara bil mau'idah, sampai tidak terpengaruh dengan mau'idah, tidak ada pengaruhnya mau'idah. Sampai hatinya, jantungnya tidak terpengaruh dengan mau'idah. Wala yariqu, dan tidak pernah lembut, tidak pernah lembut. Wala yalilu, tidak pernah lembek, tidak bisa lembek. Inda dzikril mauti, ketika mengingat kematian. Wal wa'di, dan ketika mengingat janji. Wal wa'idi, dan ancaman. Artinya tidak merasa terenyuh ketika ada ancaman, tidak merasa takut ketika ada ancaman. Wahwalil akhirat, dan tidak takut, tidak terpengaruh ketika mengingat ahwalil akhirah, keadaan di akhirat nanti. Qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasih. Sejauh-jauhnya perkara yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemah sih. Ini ab'adul asya', paling jauh-jauhnya perkara dari Allah Ta'ala adalah al-qalbul qasi, jantung yang atau hati yang atos, yang keras. Tadi keras ya, ini maksudnya sama sekali tidak terpengaruh, tidak ada pengaruhnya mau'idah, tidak ada pengaruhnya ketika dia ingat Allah, janji Allah, ancaman Allah, ketika dia terbayangkan tentang keadaan akhirat menakutkan, dan ini sama sekali tidak ada pengaruhnya. Ini berarti nama jantungnya, hati ini berarti atos. Sama sekali kalau tidak terpengaruh, sama sekali tidak ada pengaruhnya, itu disebut qaswah.
bawahnya namanya ghaflah. Di qaswah, di bawahnya di ghaflah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wasallam minasyaqai arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda minasyaqai arba', termasuk celaka, termasuk hal kecelakaan atau suatu sifat celaka adalah ada empat. Empat ini adalah termasuk nomor celaka, yaitu qaswatul qalbi, kerasnya hati, jumudul aini, tidak pernah nangis, jamid yakni juga kerasnya mata, yakni maksudnya tidak pernah menangis, wal hirsu, sangat perhatian terhadap dunia, perkara kesenangan dunia, hirs, watulul amali, dan panjang angan-angan dunia, tulul amal, cita-cita di dunia terlalu tinggi. Jadi tulul amal sebenarnya, tulul amal itu pokoknya itu apa, perkara dunia murni maksudnya, itu terlalu apa, terlalu memanjangkan pikiran, terlalu banyak panjang angan-angan dunia. Semakin pendek, bahkan diceritakan kalau ahli tasawuf itu sampai sebagian orang itu sampai nggak tahu, sebagai kalau sudah tidak tul amal itu ke masjid, itu masjid, nanti pulangnya gimana sudah mikir, sekarang ke masjid itu sampai seperti itu. Nanti pulangnya gimana, pokoknya berangkat dulu, pokoknya berangkat. Ini sampai seperti yang sampai saking pendeknya, kayak apa namanya ini, itu setelah itu tidak tahu kayak seperti itu, tapi diceritakan seperti itu. Fahtaris min hadhil arba', maka jagalah diri kamu dari empat perkara ini. Jangan sampai angan-angan panjang. Ini pandangan panjang dalam artian di dunia murni ya. Kalau memang untuk akhir ya kita harus panjang. Wa fil haditsil akhar wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Dan ketahui dalam hadis akhir dan hadis yang lain katakan Rasulullah bersabda wa'lamu, ketahuilah kalian anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lena terlena. Kailing nego diskusi Allah, kailing akan mungkin qalbin ghafil, yakni hati yang lalai dari doanya juga termasuk. Pokoknya doa kayak macam apa gitu, tanpa meresapi, tanpa membayangkan apa yang diminta. Kadang-kadang orang Jawa itu kan nggak paham, sering nggak paham bacaan. Kan gitu kan, baca ini, tapi dia tahu bahwa ini pokoknya jalur ini. Tapi dia tahu mau baca ini, tapi dia ketika membaca itu benar-benar konsentrasi meminta kepada Allah apa yang diinginkan di hati dengan bacaan itu. Insya Allah ini termasuk yang bisa dikabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah makbul, walaupun yang lebih baik adalah lebih tahu apa artinya. Tapi insya Allah itu termasuk baik, bahkan dikatakan oleh Imam Abdul Al-Haddad, yakni nanti mungkin di babnya ada tingkatan apa namanya ini, tingkatan ketika kita bersama dengan hati kita bersama dengan doa tersebut. Tingkatan yang pertama adalah apa yang diucapkan di hati ikut diucapkan. Yang kedua adalah apa yang terkandung di situ, yaitu pikirannya fokus di situ, tidak melihat lafaznya lagi, tapi fokus kepada apa diminta. Tidak fokus pada ini as'aluka ridhal jannah, tapi benar-benar fokus dialog dengan Allah SWT. Sampai tidak kepikiran sama dengan ketika uang minta sudah wis ini sing diminta banget kayak anak kecil, ketika ini sudah nggak ingat apa yang dilakukan, tapi apa yang diminta yang diingat. Tadi sudah lafadznya sudah lupa semuanya, tidak tahu, tapi ya benar pasti lafadznya.
tapi yang jelas dia ingatnya adalah ini, insya Allah bisa dekat ke sana malah. Walaupun kurang pas kalau nggak ngerti artinya. Wal ghaflatu dunal qaswah. Sebenarnya ini ghaflah ini masih di bawahnya qaswah. Kalau qaswah ini 11 gak ada pengaruhnya. Kalau ghaflah masih ada walaupun gak banyak. Wa hiya madmuman, dan ghaflah itu juga tercela, dicela. Wa fiha ghayatud dharar, di situ juga ada sangat berbahaya, ada puncak bahaya yang sangat berbahaya. Wal qalbul ghafil, hati yang lalai, walladzi la yastayqin, ini adalah hati yang tidak bangun, tidak sadar, wala yatanabbahu, tidak sadar, idza waradat alaihil mawa'id, ketika datang kepadanya dan hati tersebut mawa'id, mau'idah, wazawajir, dan hal-hal yang ini larangan-larangan yang sifatnya kayak mengetuk, zawajir, larangan-larangan. Ketika on zawajir, perkara yang menjadikan dia mestinya berhenti, ada mau'idah, ini tidak sadar ya. Wala yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi, dan dia tidak noleh kepadanya min ghaflatihi wa sahwihi, karena lalainya. Hanya sekedar lalai gitu aja, tidak sampai jenis ini al-qasilan. Walaupun kadang-kadang juga kadang-kadang digunakan ghaflah itu kadang-kadang memang benar-benar lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti Al-Qur'an. Tapi kalau istilah beliau qaswah ini benar-benar di puncak, gak terpengaruh sama sekali. Kalau ghaflah itu masih sangat mungkin, atau mungkin kadang-kadang masih bisa diuling wala yang tafitu indah. Jadi qalbul ghafil adalah yang tidak ingat, tidak sadar ketika ada mau'idah, ada hal-hal yang menyebabkan dia berhenti dari perbuatannya, datang kepada hati tersebut. Ini tidak. Dan wala yang tafitu ilaiha, dan tidak noleh kepada mau'idah itu. Karena apa? Min ghaflatihi, karena lalainya dia, wasahwi, sama, dan karena lalainya dia, wasyighalihi, dan karena tersibukkannya dia bilaibi, dengan permainan, walahwihi, dan sama tuh perkara yang melenakannya nih, hal-hal yang melenakan dia, wazakhari fi dunya, karena tersibukkan dengan perhiasan-perhiasan, dengan mas-mas perhiasan dunianya, wattiba'a hawa wa tawashbighadahu bittiba'i hawa, dan dengan karena sibuk mengikuti hawa nafsunya. Kalau Allah Ta'ala dan Rasulih alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah, sebutlah Tuhanmu di hatimu, tadarruan, dengan tadarru, dengan watundo, wakhifatan, dan dengan rasa takut, watunal jahri, dan zikirlah Tuhanmu di bawah keras, yakni tidak hanya di hatimu ucapkan, tapi tidak keras, watunal jahri, tidak sampai keras. Gak keras teman-teman, tidak di hati tok, tidak pelan banget, gak harus berumur juga, tidak keras, suatu nang jahat. Ya. Kalau tadi pertama fi nafsika, ini di hatimu, atau maknanya fi nafsika, ini di dalam dirimu sendiri, gak dengar orang lain, atau waktu najari masih di bawahnya, keras, tidak keras. Minal qawli, dari ucapan yang tidak keras, bil ghudwi wal asal, pada zikirlah pada waktu pagi dan sore, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lupa, orang yang lalai. Nah, ini ghafilin, ghaflah, wala takun minal ghafilin, berarti bukan zikir, berarti ghafil. Kan lumayan. Maksudnya orang yang kadang tidak, ya gak berzikir kadang-kadang, itu termasuk ghafil.
Ini kadang-kadang digunakan seperti ini, artinya tidak sampai qaswah yang tidak berima sama sekali. Fanahu ayyakuna min ahlil ghaflah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk menjadi termasuk ahlil ghaflah, yakni orang yang lalai. Fanahu kama nahaw an-ta'atil mughafilin, sebagaimana Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk taat, untuk mengikuti orang-orang yang lalai, wasama'i minhum, dan mendengarkan mereka. Jangan mendengarkan orang-orang yang lalai. Fi qoulihi ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu aw dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti kesenangannya. Jadi nyembah kepada, senang nyembah itu ya nyembah kepada wa kana amruhu furta, dan urusannya ini kita sia-siakan. Dan ini man anfalna qalbahu, ini siapa? Ini adalah ini orang munafik. Nah, orang munafik itu qaswah napa kira-kira? Ghaflah, kira-kira ya qaswah. Dan ghaflah tadi. Ini dari riwayat teman ini ya. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf orang kafir, walau nazarat fi Umayyah bin Khalaf. Di dalam tafsir Al-Wahidi, Sabab Nuzul Al-Wahidi, dikini dari Umayyah bin Khalaf. Turun dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau memang tafsirannya seperti itu, tapi mungkin beliau menafsiri ini yakni orang-orang yang tidak pernah berzikir pokoknya tafsiran beliau. Tapi tafsiran ini sebab nuzul Al-Wahidi bikin nazarat fi Umayyah bin Khalaf, yang Umayyah bin Khalaf itu menginginkan orang-orang fakir, orang miskin yang mengikuti kanjeng Nabi kan fakir-fakir. Itu suruh musir. Namun di turunnya ya wala tuti man aghfalna qalbahu. Perhatikan man aghfalna qalbahu, siapa yang artinya ghaflah, dia orang itu. Atau mungkin mana namanya nih, kalau qaswah niku mesti ghaflah. Kalau qaswah itu pasti terjadi ghaflah, tapi ghaflah belum tentu qaswah. Artinya kalau ghaflah itu bapaknya lali walaupun sama orang blas. Tapi kalau qaswah niku wis lali belas. Kalau dikatakan seperti itu, ini mungkin maksud man aghfalna qalbahu, yang memasukkan orang-orang sing hatine qasi wis gak terima mau ilah sama sekali, memasukkan ke sana. Tapi kalau qaswah sudah gak mungkin hanya sekedar ghaflah, tapi juga benar qas hati qas. Walhasil apapun itu, ini al-ghafilin itu adalah orang-orang yang lalai, tidak lupa dengan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama tidak ingat, gampang ingat atau tidak ingat ketika dia diingatkan oleh tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ghaflah, dan termasuk ghaflah, termasuk lalai, artinya lupa. Lalai itu ayyaqra'al abdul Qur'anal karima aw yasma'ahu fala yatadabbaru wa la yatafahamu ma'anihi. Yaitu seorang hamba termasuk lalai, kelalaian adalah seorang hamba ini membaca Al-Qur'an Al-Karim aw yasma'ahu, atau dia mendengarkan Al-Qur'an Al-Karim fala yatadabbaru, kemudian kok dia
tidak mau tadabbur, tidak mau angen-angen, tidak mau berpikir tentang Al-Quran. Wala yatafahhamu ma'aniyahu, dan dia tidak mau berusaha memahami maknanya Al-Quran. Wala yaqifu inda awamirihi wa zawajiri, dan dia tidak berhenti atau mengikuti perintah-perintah atau larangan-larangannya. Wa mawa'idihi wa qawarihi, tidak berhenti, tidak mendengarkan mau'idhah-mau'idhahnya dan al-qari'ah, yani yang sesuatu yang mengagetkan hati, mau'idhah dan wejangan yang mengetuk hati. Wa kadzalika ahaditsur Rasul alaihi salatu wassalam wa kalamus salafus salih ridwanullah taala, begitu juga hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kalamus salaf, ucapan ulama-ulama salaf, orang-orang salaf as-salih, orang salaf salih ridwanullah alaihi. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memahami, tidak mau melaksanakan atau berhenti ketika mendengar perintah atau mau'idhah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalam salaf. Ini dorongan untuk kita mestinya. Kita belajarlah mau mengartikan itu walaupun lewat terjemah. Walaupun lewat terjemah. Silakan, kalau ulama dulu nggak mau pakai terjemah. Ya kita banyak nggak mau, enggak. Terjemah itu tidak akan bisa mewakili Al-Quran, tidak. Tapi minimal kita sedikit memahami. Ada kemungkinan salah. Tafsir mana yang tidak salah? Nah, sampai golai tafsir yang nggak salah ini tafsir apa? Tafsir Jalalain banyak ada. Tafsir Jalalain mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail. Nabi Imam Suyuti beliau memahami Nabi Ishaq yang disembelih, bukan Nabi Ismail. Sekarang siapa yang tafsir yang mesti benar? Tidak ada. Sampai jelas ya, apalagi tafsir-tafsir yang tafsir banyaknya adalah nama Israiliyat, banyak masuk situ. Cerita-cerita Israel banyak masuk di tafsir, sampai menceritakan tentang Nabi siapa, sakit keras itu siapa, Nabi Ayub. Ditemukan di dalam tafsir-tafsir itu. Sampai Nabi Ayub dijauhi oleh Allah tuh saidnya dan seterusnya. Tidak mungkin itu. Ini ditemukan dalam tafsir. Makanya tafsir, kamu mau kenapa tafsir juga mungkin salah, ini juga mungkin salah. Sih jelas kita membaca terjemah itu ya kita tahu bahwa ini adalah terjemah, tidak mungkin bisa mewakili Al-Quran 100%. Minimal tapi memberitahu tentang salah satu dari atau sebagian makna, walaupun kadang salah, sebagian dari maknanya Al-Quran, walaupun kadang salah yang salah, mungkin salah bikinan menungso. Nah, Quran gak mungkin salah, kalau terjemah ini mungkin salah, namanya bikinan manusia. Wa minal ghaflah alla yukthira dzikral maut, termasuk ghaflah tidak memperbanyak mengingat mati, jarang mengingat mati. Ini termasuk ghaflah. Kita ini kebut iling mati ini kapan? Nek loro iling mati, nek gak loro gak iling mati. Bahkan ini ketika loro ini ya alhamdulillah tua, kesehatan ini menurun. Ya memang supaya iling Gusti Allah, iling negara Gusti Allah, supaya iling. Disik waktu sehat ya tak pernah iling Gusti Allah. Akhirnya rahmat. Gak sehat loro itu ya rahmat Gusti Allah. Kapan gak ngono ya gak iling Gusti Allah, jarang-jarang. Makin sakit semakin orang yang semakin bertakwa, semakin besar ketakwaan sebelum sakit. Ketika sakit tambah nemen iling. Sehingga pernah iling loro ya jadi iling walaupun sidik-sidik. Jadi rahmat Gusti Allah ya termasuk memberi sakit kepada kita sehingga kita iling Gusti Allah. Langsung mati ngono repot ini. Langsung mati repot tambah.
tambah repot. Terus nikmati dunia baru tambah repot. Ya kalau memang dia sudah ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mati syahid itu mati repot. Tapi jangan-jangan waktu dadak matinya dalam keadaan kita tidak ingat Allah, kan ya repot. Wa minal ghaflah alla yukthira dzikral maut, tidak memperbanyak, termasuk ghaflah, lalai adalah tidak memperbanyak ingat mati. Wa ma ba'dahu, dan tidak ingat apa yang setelah kematian, min umuril akhirah, yaitu urusan-urusan akhirat. Setelah matian di barzah, termasuk di kuburan, yang lebih dahsyat setelah di kuburan. Wahwali ahwali sa'adah, dan tidak dan keadaan ahli sa'adah, orang-orang yang beruntung atau mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wahli syaqawah, dan ahli apa namanya, kebalikan dari bejo, celaka, dan ahli yang orang-orang yang celaka di akhirat, di akhirat, fil akhirah. Wala yudmina alal fikri dzalik, dan tidak terus-menerus memikirkan itu. Jadi artinya semakin besar kita ingat kematian dan setelahnya, ini berarti semakin ingat. Semakin lupa maka semakin ghafil. Semakin jarang semakin disebut, semakin ghaflahnya semakin besar. Wa minal ghaflati alla yukthira mujalasatal ulama, termasuk ghaflah adalah kita tidak memperbanyak membersamai atau duduk bersama dengan ulama-ulama billah wa bidini, ulama-ulama ilmuwan orang alim tentang Allah dan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alim itu dalam bahasa Arab pokoknya wong sing duweni ilmu. Maka ilmu dunia ya disebut alim juga di dalam bahasa ini. Makanya al ulama billah wa bidhi, karena ada ulama di dunia ya ada al alim di dunia, al ilm billahi wa bidhi, orang yang tahu Allah, bukan tahu Allah zatnya, tidak, Allah tidak mungkin kita tahu zatnya. La yudrikul absar, tidak mungkin kita masih, kita nanti di akhirat melihat pun tidak bisa kita tahu hakikatnya, tetap tidak bisa meliputi yuhid Gusti Allah, kayak ini tidak mungkin. Ya, maka tahu Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, alim billah, beliau benar-benar sifat-sifat Gusti Allah itu merasuk di hatinya orang tersebut. Ngerti rahmat Gusti Allah kayak apa, ngerti siksaan Allah kayak apa, ngerti ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sambil bukan hanya tahu tapi itu mempengaruhi dalam hidupnya, dalam jiwanya, dalam perilaku dia. Ini alim billah, al ulama billah, al mudzakirina bi ayyami, ulama-ulama tersebut yang mengingatkan hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Yani maksudnya hari-hari yang di situ benar-benar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yani semuanya milik Gusti Allah, tapi kalau di dunia masih ada yang ngaku ini milik saya, masih ada orang yang ngaku ini kekuasaan saya, ini saat ini, dia masih bisa mengeluarkan kekuatannya di situ. Tapi kalau di akhirat sudah tidak ada. Kalau di akhirat tidak, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di ayyami, yaum-yaum, hari-harinya Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari yang benar-benar orang tidak ada yang berani ngaku dia yang mempunyai kekuatan. Ya ayyami Gusti Allah, semuanya hari-hari Allah, tapi ayyami yang berada di sini adalah hari-hari Allah yang Allah benar-benar tidak ada orang yang berani mengatakan saya punya kekuatan di hari ini. Wa alaihi, dan mengingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wa'dihi, dan mengingatkan janji Allah, selalu mengingatkan janji, wa wa'idihi, dan ancaman Allah. Al-muharridina ala ta'ati, ulama-ulama yang
mendorong ala taati untuk kita taat kepadanya, kepada Allah, wa ala istinabi ma'asiyatihi, dan menjauhi bangkang kepadanya, maksiat Allah, bi af'alihim wa aqwalihim, dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan mereka. Tidak hanya ucapan tapi perbuatan. Ulama yang sampai pikiran yang apalagi dikatakan oleh ini, dikatakan kalau kita melihat orang tersebut maka kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang ketika kita melihat kepada orang tersebut maka kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang af'al dan aqwal ini memang sinkron, semuanya mengingat, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yajidhum fa kutubuhumul lati sannafuha tujzi an mujalasatihi bi tahfihim. Barang siapa tidak menemukan ulama-ulama yang seperti itu, maka kitab-kitab mereka yang mereka asannafuha, yang mereka mengarangnya, ini tujzi, mencukupi an mujalasatihi. Ini sudah mencukupi, dari mencukupi ini maksudnya mewakili, mencukupi, mewakili dari duduk bersama mereka ketika sudah tidak ada. Ketika sudah tidak ada mereka, tidak menemukan mereka, maka membaca kitab-kitab mereka bisa mewakili, bisa mencukupi untuk menggantikan duduk bersama mereka ketika sudah sendiri. Kemudian kita membaca kitab Habib Abdullah Ibn Al-Haddad. Kitab ini semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mujalasah kepada ulama ahlilah, kepada ulama billah, kepada ulama yang tahu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala anal ardo la takhlu insyaallah minhu. Padahal bumi ini tidak akan sepi, tidak akan lepas insya Allah dari mereka. Pasti ada terus di dunia ini, pasti akan ada ulama-ulama billah berdiri, pasti akan ada terus, tidak akan pernah kosong dari mereka. Wa in amma fasaduz zaman, walaupun rusaknya zaman itu sudah menyeluruh, sudah di mana-mana. Wa tafahasha zuhurul batili wa ahli, dan sudah sangat banyak tafahasha ini sudah menjadi buruk, yakni banyak zuhurul batil, munculnya kebatilan dan ahlinya, dan ahli kebatilan dan orang-orang yang berbuat batil. Walaupun sudah di mana-mana banyak sekali muncul orang kebatilan dan ahli batil, tapi orang yang seperti itu akan muncul terus, akan ada terus ulama-ulama yang seperti itu. Wa adbarul khas wal am, dan walaupun orang khusus maupun orang awam semuanya sudah meninggalkan, sudah pergi, ini diberi Gusti Allah. Wa a'radu anillah, adbaro wa a'radu anillah, dan sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dikatakan orang tersebut adalah mestinya khos ahli agama, tapi ternyata mereka juga sudah berpaling dari Allah. Apalagi orang awamnya malah walaupun sudah kayak gitu, tapi tetap masih akan ada ulama-ulama yang al-arif billah akan muncul terus. Nah, wa adbarul khas, dan walaupun orang-orang khusus maupun orang awam ini sudah mungkur, sudah membelakangi, a'radu, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa an iqamatil haqqi, dan berpaling dari menegakkan perkara hak. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum mahum, dan sedikit orang yang seperti itu. Wa dzalika liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kenapa kok saya katakan bumi ini tidak akan kosong dari mereka, karena pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Terus la tazalu, raking sering terus sekelompok dari umatku niki akan berperang mempertahankan hak dan menang terus
la yadurruhum. Iki sebagian riwayat ummati yujahiduna alal haq, mana bahasanya yujahidu alal haq atau mujahidina alal haq zahirina. Jadi zahirina alal haq, zahiri kan menang, artinya alal haq ya ini menang, netepi ninggone hak, mempertahankan hak. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang yang berseberangan dengan mereka, yang memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Jadi mesti sampai kiamat. Memang periode jadi urusan atau perintah Gusti Allah atau perkara Gusti Allah ya, di kiamat memang Gusti Allah menghendaki. Selama belum dikehendaki kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul, akan menang terus orang-orang ini. Hujai pasti menang terus. Dan kita bisa saksikan. Alhamdulillah umat Islam ini keistimewaan umat Islam. Tidak ada orang yang berkata macam-macam, pasti akan ada orang yang membantah. Sing ngerti mau sing gak ngerti, mau sing gak ngerti, artinya tetap dia bela dengan perkara sing batin atau gak, tapi pasti ada saja yang bantah saja. Soalnya muncul apa? Kebatilan apapun, ono kesetaraan gender sing kenemenan, muncul ulama-ulama yang bantah tetap. Muncul terus ulama yang tetap pasti akan muncul terus, tidak pernah lepas daripada. Alhamdulillah umat Islam ini perlu disyukuri, tidak pernah terus kemudian sepakat semuanya halal batil, pasti yang ada kebatilan pasti orang yang meluruskan. Tapi kadang-kadang koyo isek menang kebatilan, kadang sing hak rodok tertutup, walaupun kan secara hujah menang, tapi kan orang memandang masih punya memandang batil, walaupun kadang seperti itu. Ma'akhbarin wa afarin kathirah, selain ada hadis, atar-atar yang banyak. Jadi kenapa saya katakan bumi tidak lepas dari bakti, tidak akan kosong dari sama sekali dari orang-orang yang alim yang bidzillah wa billah, karena pendidikan dari Rasulullah tersebut bersama dengan selain ada kabar-kabar, ada atar-atar, hadis-hadis atau atar-atar yang banyak, tadullu ala annal arda la tahlu fi kulli zamanin min isabatin nahlillah, yang menunjukkan bahwa bumi ini tidak akan pernah latahlu, tidak pernah kosong, fi kulli zamanin, dalam setiap zaman tidak pernah kosong, min isabatin, dari sekelompok orang, min ahlil haqqi, dari ahlil haq, dari orang-orang yang ahlil haq, mustaqimina ala kitabillah, yang selalu lurus nyekali negara kitab Gusti Allah Ta'ala wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'unan nasa ila tamassuki bil kitab, yang mereka selalu mengajak orang untuk tamassuk, untuk berpegang untuk bil kitab, dengan kitab Allah wa sunnah. Ghayra annahum yaqilluna jiddan fi akhir zaman, tapi mereka sedikit sekali pada akhir zaman. Tapi kalau sekarang wallahu alam kelihatannya masih banyak itu. Pasti gaungnya masih terasa terus. Orang-orang yang bantah kebatilan itu gaungnya masih terasa. Tapi namanya kadang seneng batin ya tetap menang batin kebatilan. Tapi sejelas gaungnya tidak pernah kendor. Sampai saya ono gak bener ini. Tapi tak bantah ternyata wis ono sing bantah. Kadang-kadang ya wis ono sing mewakili. Kadang-kadang saya dengar orang ngomong ini ternyata sudah ada yang bantah. Walaupun kadang-kadang mungkin lebih kurang kuat apa gimana, perlu kita ikut bantah apa enggak. Nah, makanya saya sayangnya nggak begitu bisa nulis, tapi sering ini dibantah sama konco-konco anak-anak pondok, ini bantah ini pakai dalil ini seperti itu. Kaulah karena setiap kali ada kebatilan yang digaungkan itu mesti orang yang bantah. Kalau saya lihat pasti ikut orang yang bantah.
Waqad yastatirun. Tapi beliau ketika tapi orang-orang yang seperti itu dan yang madzahiri ana alal haq, orang-orang ulama bila ini di akhir zaman ini sedikit sekali. Waqad yastatirun, dan terkadang mereka tertutup, tidak diketahui, hatta la ya'rifuhum wa yahtadi ilaihim illa talibul haq, hatta sampai tidak mengetahui mereka, tidak mengenal mereka, dan tidak bisa nyampe kepada ya la yahtadi raiso, untuk itu tuh yang tidak bisa nyampe kepada mereka illa talibus shadiq, kecuali orang penuntut, ini orang yang mencari yang serius, yang jujur, yang benar tenanan. Maksudnya yang serius, yang tenanan. Kalau orang yang benar-benar mencari orang yang seperti mereka. Warrahibul mukhlis, dan orang yang memang menginginkan mukhlis murni, yang benar-benar menginginkan, yang ikhlas. Wallahu ta'ala. Wa'alam ma'asyiral ikhwan, kalau menurut saya kok tidak sampai seperti ini. Ini kalau masalah kebatilan, masalah seperti ini akan muncul terus orang yang membantah. Tapi orang ulama-ulama yang bisa mengantarkan orang untuk menjadi mukhlis, menjadi orang itu yang terbiarlah. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk dicari. Orang yang mengantarkan seseorang untuk menjadi ahlillah, menjadi auliaillah. Nah ini yang kadang sulit untuk dicari. Udah ini ternyata kayak dikatakan itu, ternyata nih orang pada iso. Tapi kalau masalah orang-orang yang meluruskan, yang kemudian meluruskan hal-hal yang bengkok, yang alal haq, ini akan selalu muncul. Hujjah Gusti Allah itu tidak akan tenggelam. Artinya nanti orang nggak bisa, aku nggak mau ngandani kok. Itu pasti akan ada terus orang yang seperti ini. Nanti pasti akan ada terus ketika anak kebatilan, pasti akan ada yang bantah terus dan akan yang menyuarakan kebenaran terus. Tapi yang menyuarakan belum tentu orang itu bisa menyampaikan dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bisa menyampaikan dari Gusti Allah itu yang kadang sulit cariannya. Orang yang bisa mengantarkan orang menjadi murabbi tenan, nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sulit menurut saya pemahaman saya. Allah